Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, berikut saya menyampaikan tentang simai kelas nanti yang banyak mungkin tentang grading ya, tentang memberikan nilai. Simai kelas alamatnya sudah saya sebutkan di depan ini. Simai kelas UMYSID itu aplikasi yang kita gunakan untuk perantara pertukaran data atau untuk sinkronisasi antara MyClass dan SIM akademik, termasuk ke SIM-SIM yang lain yang menjadi turunan dari database akademik, misalnya KRS Online, KBK, kepegawaian, dan sebagainya. Nah, data apa yang disinkronkan oleh SIM MyClass? Yaitu yang pertama adalah peserta mata kuliah atau enrollment. Jadi Bapak Ibu nantinya untuk semester depan ini, semester genap, insya Allah tidak perlu mengenroll sendiri, atau kalaupun mengenroll sendiri itu tinggal klik saja, tidak perlu download Excel peserta kuliah, kemudian upload harus jadi CSV dan sebagainya. Itu nanti cukup dengan klik, maka data yang ada di SIM akademik mahasiswa yang GN itu langsung masuk ke menjadi mahasiswa di MyClass. Kemudian yang kedua adalah presensi kuliah, sudah kita praktekkan kemarin, nanti akan saya sampaikan sedikit rencana kita nanti. Kemudian yang ketiga adalah nilai mahasiswa. Jadi nilai mahasiswa itu nanti juga akan bisa kita tarik dari MyClass ke SIM akademik, sehingga nanti bisa dilihat mahasiswa di KRS Online, Bapak Ibu juga bisa lihat di aplikasi kepegawaian. Nah, ini melalui SIM MyClass. Yang pertama presensi dulu. Ini ya, kalau yang enrollment saya belum bisa sampaikan sekarang, hanya beritanya adalah Bapak Ibu tidak perlu melakukan enrollment seperti semester yang sebelumnya, cukup dengan klik di SIM MyClass, maka nanti mahasiswa yang key-in di SIMAK atau dari KRS Online itu akan masuk ke MyClass. Berikutnya adalah tentang presensi mahasiswa. Pada semester kemarin kita sudah menguji coba untuk menarik data presensi dari MyClass melalui aplikasi fitur attendance. Ya, kira-kira seperti ini. Misalnya kita punya satu kuliah, kita masukkan short name-nya, kemudian kita klik sync pertemuan, maka attendance yang kita tulis, yang kita buat di MyClass itu akan diambil di SIM MyClass. Kemudian ketika kita klik sync presensi, tombol sync presensi ini, maka mahasiswa yang sudah ngeklik kehadiran di MyClass itu akan bisa diambil datanya, sehingga masuk di database akademik. Maka bisa dilihat oleh mahasiswa sendiri di KRS Online, dilihat oleh orang tuanya juga di KRS Online yang loginnya orang tua. Kemudian kaitannya juga setelah itu, maka dosen bisa menuliskan materi kuliah, kemudian terambil data kehadiran dosen, sehingga bisa nantinya kita konekkan dengan perhitungan HRKBK. Nah, Bapak Ibu, attendance itu nantinya akan kita buatkan, ya. Attendance itu akan kita injek. Jadi kita sudah membuatkan satu template, ya, yang isinya adalah presensi pertemuan 1, 2, dan seterusnya nanti sampai pertemuan ke-16. Nanti bagi yang 32 pertemuan juga akan kita buatkan template presensi sampai dengan 32. Nah, ini contoh yang presensi sampai 16 pertemuan. Nah, di dalam presensi yang kita injekkan nanti, jadi Bapak Ibu nanti di mata kuliahnya di MyClass tidak perlu membuat presensi, sudah dibuatkan, nanti diinjekkan. Ya, kita lihat dulu misalnya presensi pertemuan 1. Karena kuliah kita nanti semester depan, semester genap itu mulai tanggal 15
Februari, maka pertemuan 1 itu dibuat terbuka untuk mahasiswa semua kelas yang ada di My Class itu ya. Jadi kalau Bapak Ibu di My Class-nya tadi mengajar satu kelas ya kelas itu saja, kalau 2 kelas digabungkan di situ ya 2 kelas itu, karena ini di sini tipenya adalah all student. Dan bisa diakses sejak hari Senin tanggal 15 Februari sampai dengan Sabtu 20 Februari. Dari jam 7 pagi sampai jam 11 malam. Itu terbuka mahasiswa untuk presensi pertemuan pertama. Jadi kalau Bapak Ibu ngajar kelas A hari Senin, maka kelas tadi bisa mahasiswa kelas A tadi bisa presensi di hari Senin itu juga. Yang kuliahnya nanti juga punya kelas B, misalnya hari Rabu juga bisa terakomodasi oleh session ini. Ini adalah session default, ya, session default. Kemudian misalnya kita lihat lagi pertemuan kedua, presensi pertemuan kedua mulainya adalah Senin tanggal 22 Februari sampai Sabtu tanggal 27 Februari. Nah, tentunya ketika sudah pada tanggal ini, mahasiswa tadi tidak bisa presensi di minggu pertemuan pertama ataupun yang pertemuan yang belum berlangsung. Jadi bisa presensi di pertemuan minggu itu. Itu sudah kita buatkan, nanti semuanya akan ada attendance yang seperti ini. Nah, attendance ini adalah default. Attendance ini default artinya yang kita berikan secara default. Ini template attendance. Jadi berlaku seperti ini. Tapi jika Bapak Ibu menghendaki sesuai dengan kelasnya dan sesuai dengan jadwalnya, dipersilahkan untuk mengedit. Yang diedit adalah sessionnya ini saja. Jadi ini silakan nanti, oh saya nggak pakai yang seperti ini, saya mau ganti. Silahkan nanti di sini bisa di delete ya. Kemudian diganti sendiri yang sesuai dengan jadwalnya maupun sesuai dengan kelasnya. Jika Bapak Ibu menghendaki untuk mengedit, tetapi yang diedit adalah sessionnya saja, artinya yang di sini aja. Mohon tidak mengedit attendance-nya, jadi di delete attendance-nya atau ditambahin ya, jangan menambahi atau menghapus di attendance, tapi menambah atau menghapus session. Jika Bapak Ibu tidak, saya nggak usah ngedit daripada repot, ya silahkan tetap menggunakan default-nya saja. Oke. Sekali lagi saya sampaikan, ini adalah template default. Bagi yang akan menggunakan template default ini dipersilahkan. Tetapi bagi yang akan mengedit supaya strike, harus jam sekian dan harus kelas ini, itu dipersilahkan selama tidak mengubah, menghapus ataupun menambah attendance-nya. Hanya mengedit session-nya. Begitu. Nah, kemudian kalau kita masuk di gradebook setup, itu presensi tadi sudah kita masukkan dalam satu kelompok kategori penilaian ya, namanya presensi. Nanti kalau presensi tadi menjadi salah satu komponen penilaian, silahkan nanti bobotnya diisi sendiri, tergantung apakah 10%, 5%, tergantung aturan di masing-masing prodi. Tetapi jika presensi itu tidak digunakan untuk komponen penilaian, ya ini tetap di angka 0. Nah, kalau Bapak Ibu akan mengedit itu seperti ini. Jika Bapak Ibu akan mengedit, misalnya kelas A itu hanya jam, dan pada proses pembuatan masa produksi dan kalau kelas A itu hanya jam 9 di hari Kamis saja, misalnya seperti ini, atau kelas B hanya hari Jumat, monggo silahkan di edit sessionnya tadi, yang tadinya all student dan dari Senin sampai Sabtu bisa diedit hanya untuk kelas tertentu ini ya, tetapi attendance-nya tidak di-delete dan tidak ditambah. Kemudian Bapak Ibu tidak perlu merestrik
tanggal ataupun merestrict grup. Ya, contohnya seperti ini, tidak perlu melakukan restrict tanggal. Presensi ini hanya bisa dilakukan dari jam sekian sampai jam sekian, tanggal sekian sampai tanggal sekian. Karena tanggal itu sudah ada di session. Ya, kalau kita lihat di sini, tanggal, jam itu sudah tercantum di session. Contoh ini kelas A, kalau dia bukan kelas A, maka tidak bisa presensi di tanggal dan jam yang ditentukan itu. Ya, kalau dia kelas A, di hari lain juga tidak bisa selain hari yang ditentukan untuk dia. Maka tidak perlu ada restrict waktu di luar, ya. Restrictnya sudah ada di session seperti ini. Kemudian grup itu juga sudah ditentukan di dalam session. Ini contohnya grup A, kelas B, kelas C. Artinya Bapak Ibu tidak perlu melakukan restrict di luar. Jadi ini contohnya restricted to kelas A. Apalagi sudah di restrict grup, juga di restrict waktu, nah itu tidak perlu dilakukan. Oke, cukup dengan seperti ini saja jika Bapak Ibu akan mengedit waktu dan grupnya. Jadi di luar ini tidak perlu di restrict lagi tanggal ataupun grup. Kalau Bapak Ibu mau merestrict bisa berdasarkan aktivitas. Misalnya jika belum membuka file yang sebelumnya maka tidak bisa presensi, itu bisa ya. Artinya restrictnya terhadap aktivitas, bukan terhadap waktu ataupun grup. Apalagi seperti ini, tidak perlu ditambah-tambahi. Jadi karena saya kelas A sampai C itu ada di satu my class, maka presensinya saya tambahi menjadi pertemuan kelas A, pertemuan kelas B, pertemuan kelas C, juga tidak perlu. Karena setiap satu attendance itu di sessionnya sudah mengandung grup jika kita mengedit session. Oke, jadi tidak perlu dibuat kelas A, kelas B, kelas C. Cukup seperti yang sudah kami sampaikan tadi, yang sudah diinjekkan nanti, itu yang dipakai. Tidak perlu nambah-nambah lagi menjadi kelas-kelas seperti ini. Oke. Cukup satu seperti yang atas ini ya, presensi pertemuan 5 ini sudah bisa digunakan kelas A sampai kelas C, kelas E, bahkan mau kelas I juga bisa. Jadi tidak perlu dipisah-pisahkan presensinya menurut kelas. Nanti yang memisah-misahkan itu sudah si my class, ya tidak perlu kita di my class-nya mengatur kelas. Ini tadi sudah saya sampaikan. Jadi default-nya adalah all student dari Senin sampai Sabtu. Jika menghendaki ngedit dipersilahkan. Oke, jadi kita tidak perlu berdebat masalah mau dibiarkan berapa hari atau mau ditentukan jamnya, ditentukan kelasnya, itu kebijakan Bapak Ibu masing-masing. Kemudian nilai sekarang. Nah, Bapak Ibu di My Class itu juga sudah kita lengkapi dengan fitur untuk mengambil nilai. Nah, nilai di My Class ketika kita sudah setting sesuai dengan komponen penilaian, maka muncul nilai masing-masing mahasiswa, bisa kita klik tarik dari My Class, masuk. Contohnya adalah seperti ini saya ngeklik tarik My Class. Sehingga nilai yang ada di sampingnya mahasiswa itu ada di kolom My Class, nilai angka maupun hurufnya. Di sampingnya lagi ada kolom KHS, kok masih kosong karena belum diklik kirim ke simak. Nah, kalau sudah diklik kirim ke simak, maka yang kanan pun kolom yang KHS ini juga akan ada isinya yang sama persis antara dua kolom ini. Jika Bapak Ibu baru klik tarik My Class dan kondisinya seperti ini, maka ini memang digunakan untuk mengecek lagi kenapa kok si mahasiswa ini kok D ya, kenapa kok ini kok E, apakah saya sudah betul. Nah, nanti kalau memang sudah betul baru klik kirim.
Kalau belum benar, itu nanti membetulkannya di My Class. Jadi si My Class ini tidak ngedit, hanya ngeklik narik dan kirim saja. Maka sebenarnya si My Class itu simple karena di sini tidak ada isian, hanya klik saja. Ini hanya tombol-tombol saja. Mengeditnya di My Class. Nah, kalau dalam waktu rentang pengiriman nilai, misalnya di akhir semester, satu minggu atau 1 bulan, di akhir semester dibuka rentang penilaian nilai, pengiriman nilai, maka akan muncul tombol kirim ke SIMA. Tetapi jika di luar rentang itu, maka kirim ke SIMA-nya tombolnya tidak kelihatan. Maka Bapak Ibu mau narik berkali-kali pun tidak akan ngefek ke KHS-nya mahasiswa karena tidak ada tombol kirim. Nah, jika kita sudah sekali narik, kemudian ada yang perlu dikoreksi lagi, ya ditarik ulang. Bahkan selama masih dalam rentang waktu nilai, sudah terlanjur dikirim ke SIMA pun bisa kita klik lagi, klik ulang, kirim ke SIMA, sehingga nanti nilai yang di SIMA itu juga ikut berubah. Untuk satu kelas yang sudah fix, Bapak Ibu tinggal klik 1 kali tarik My Class di sampingnya kelas itu, maka satu kelas itu sudah akan terambil semua nilainya. Nah, kalau Bapak Ibu mengendaki hanya mengedit satu orang, mengedit satu mahasiswa saja di My Class diedit, dibetulkan tambah perbaikan nilainya, maka bisa diklik hanya untuk satu mahasiswa tadi. Sehingga kenapa di sini kok ada banyak sekali tombol tarik My Class dan kirim SIMA, karena untuk memberikan memberikan fasilitas bagi Bapak Ibu yang hanya akan mengedit satu nilai, tidak perlu satu kelas ditarik semua. Tapi kalau satu kelas tadi sudah betul, kliknya cukup sekali. Jadi kita tidak perlu 40 siswa kita ngeklik 40 kali, cukup sekali klik di sampingnya kelas. Ya, tombol yang di sampingnya itu untuk data individu jika individu tadi ada perubahan di dia saja. Oke, nah nilai itu diambil dari gradebook. Nanti kita lihat cara penilaian, ya, di cara penilaian. Nanti sesuai dengan nilai mahasiswa yang ada di My Class. Tentang bagaimana kita melakukan penilaian di My Class. Prinsip penilaian adalah di My Class itu kita isikan semua komponen nilai, baik yang dilaksanakan offline maupun online. Ya, baik yang dilaksanakan offline maupun online itu kita masukkan semua. Jadi tidak hanya yang online saja, tapi yang offline pun kita masukkan. Semua penugasan yang dilaksanakan secara offline harus dibuatkan wadah penilaian di My Class yang namanya assignment offline. Nah, jadi dengan demikian maka nilai yang muncul di My Class itu adalah nilai mata kuliah. Jadi mahasiswa itu melihat di My Class, melihat di KRS online itu sama. Karena memang sumber nilai yang ada di KRS tadi adalah dari My Class. Sehingga semua komponen nilai memang kita masukkan ke My Class. Nah, kita sampaikan tentang ini online dan offline versi My Class, nggih. Penugasan online adalah penugasan yang pengerjaannya dilakukan oleh mahasiswa melalui My Class. Ya. Definisi ini adalah definisi versi My Class. Jadi bukan definisi online ataupun offline yang secara PJJ itu bukan. Yang dimaksud di sini adalah online ataupun offline versi My Class. Kalau penugasan tadi dilakukan oleh mahasiswa melalui My Class, maka kita kategorikan penugasan online, ya, untuk pembahasan kita sekarang, mempermudah saja. Contohnya adalah assignment, jadi mahasiswa ngupload file, Bapak Ibu memberikan tugas, kemudian mahasiswa mengupload file, maka itu disebut dengan assignment online. Kemudian membuat diskusi melalui fitur forum, mahasiswa langsung ngetikkan jawaban diskusinya tadi di My Class, dan yang ketiga adalah contohnya adalah kuis. Kalau kuis pasti online. Contoh yang penugasan offline itu misalnya ujian tertulis di kelas, diskusi yang offline di kelas, wawancara,
kemampuan presentasi dan sebagainya, yang mahasiswa itu tidak melakukan apapun di MyClass, tidak ngupload apa-apa, tidak ngetik apa-apa di MyClass, maka itu disebut offline. Nah, komponen tadi, karena kalau itu menjadi komponen penilaian, maka harus dibuatkan wadahnya di MyClass yang fiturnya adalah assignment offline. Contoh rencana pembobotan ini contoh saja Bapak Ibu, jadi mungkin ada yang bukan UTS UAS, tapi misalnya UCP atau UK, uji kompetensi atau uji capaian pembelajaran, monggo ini contoh. Jadi disesuaikan dengan masing-masing prodi seperti apa istilahnya. Contoh tugas 1, tugas 2, diskusi 1 dan seterusnya sampai ke ujian akhir. Itu ada rencananya, kemudian ada rencana bobotnya juga, misalnya tugas 1 10%, tugas 2 10% dan seterusnya, UTS-nya 20%, ujian akhir 30%. Kemudian nanti akan direncanakan tugas 1 itu tugas tertulis di kelas. Tugas 2 ngupload paper melalui MyClass. Tugas 3 itu dari diskusi ya, diskusi itu online melalui forum diskusi. Kemudian UTS-nya ujian tertulis di ruang dan seterusnya, itu sudah direncanakan. Maka kemudian rencana ini kita tuangkan di halaman MyClass kita. Tugas 1, tugas 2, diskusi, UTS dan seterusnya, ini kita pasang komponennya ya. Tadi tugas 1 itu adalah offline, karena mahasiswa mengerjakan secara tertulis di kelas, dikumpulkan langsung, ya, maka itu kita menggunakan assignment offline. Contohnya di tugas 1 itu ya. Kemudian tugas 2 itu mengupload file, ya sama-sama assignment, tapi yang atas yang tugas 1 itu adalah offline, yang tugas 2 itu online. Kemudian diskusi, kita lihat lambangnya, apa ini namanya, simbolnya untuk diskusi itu adalah 2 kotak biru dan hijau. Kalau tugas atau assignment itu adalah tangan yang memegang kertas. Itu beda. Kemudian kalau kuis ini adalah kertas yang ada centangnya, itu berarti simbol dari kuis. Nah, ini sudah kita sesuaikan seperti rencana kita yang tadi sebelumnya ini. Nah, ini kita tuangkan di MyClass kita. Nah, kemudian Bapak Ibu tidak perlu, kalau Bapak Ibu mengampu kelas paralel di satu MyClass, tidak usah dibuat apa ini, tugas 1 kelas A, tugas 1 kelas B, tugas 1 kelas C. Itu nanti ya boleh, tetapi nanti ketika membuat gradingnya lebih rumit daripada kalau hanya satu. Contoh yang kuis itu tugas 3. Tidak perlu kita buat tugas 3 kelas A, tugas 3 kelas B dan seterusnya. Cukup satu tugas itu tadi untuk semua kelas. Kita lanjutkan. Bagaimana membuat assignment offline? Sama seperti membuat assignment di yang online, hanya pada bagian submission type itu tidak ada yang dicentang. Kita lihat di bawah ini, baik online text maupun file submission itu tidak ada centangnya. Dengan demikian, mahasiswa itu cuma lihat aja bahwa ada tugas 1, tetapi dia tidak bisa mengumpulkan online karena diminta mengumpulkan secara offline. Nanti di sini kita tetap bisa memberi nilai. Forum diskusi, biasa kalau membuat forum ini untuk diskusi yang online. Nah, sehingga nanti di akhir setelah kita menyusun semua komponen ini, kita tentukan bobotnya. Kita lihat weight-nya ini, bobot ini seperti yang sudah direncanakan di awal atau seperti di RPS-nya. Tadi tugas 1, tugas 2 dan seterusnya 10% ya, UTS-nya 20, UAS 30, ini sama dengan yang kita rencanakan. Oke. Kemudian pada assignment itu kita bisa menilai secara langsung di situ. Kalau tidak muncul kotak untuk menilainya, itu berarti di bawah ada tulisan quick grading, itu belum diaktifkan. Kalau sudah kita aktifkan dengan kita klik centang, maka yang muncul adalah seperti ini. Di sebelahnya mahasiswa, di bawahnya kotak grade itu akan ada tempat untuk mengisi nilai.
Jadi Bapak Ibu dengan demikian, Bapak Ibu sekarang itu tidak perlu merekap nilai itu di Excel. Tidak perlu menilai kemudian memasukkan di Excel, itu sudah harus download nama mahasiswa, ngisikan di Excel, nanti harus ngisikan lagi ke sini. Jadi ketika Bapak Ibu sudah punya catatan nilai masing-masing mahasiswa tadi, itu langsung saja diisikan di assignment-nya ini. Ya, maka itu tidak mengulangi pekerjaan. Ya. Nah, kalau sudah dilakukan pengisi nilai, maka bobot dari masing-masing komponen ini sudah akan dihitungkan oleh aplikasi ini. Jadi juga kita tidak perlu membuat Excel yang nanti dikalikan sekian persen, nanti masih diubah menjadi huruf dan sebagainya. Yang membuat mengalihkan bobot, mengubah menjadi huruf adalah aplikasi. Jadi Bapak Ibu cukup memasukkan nilai saja. Memasukkan nilai dengan cara seperti ini ya, tidak perlu memasukkan dulu di Excel, kemudian di rekap dan sebagainya, itu nanti pekerjaan itu sudah dihilangkan dengan adanya Bapak Ibu langsung ngisi di sini. Oke, nah ini enggak usah. Nah nantinya mahasiswa itu akan mendapatkan, bisa melihat nilai dari masing-masing komponen, sehingga nilai akhirnya apa itu sudah langsung direkapkan, langsung dihitungkan oleh aplikasi MyClass. Nah, ini contohnya tugas 1 mendapatkan 80, tugas 2 70, diskusinya dia tidak ngerjakan, dan seterusnya, kuisnya tidak ngerjakan, nilai akhirnya adalah B. Nah, termasuk ketika sudah mendapatkan nilai B ini pun Bapak Ibu tidak perlu download, kirim ke TU, nggak usah, karena sudah tinggal klik di si MyClass tadi sudah terkirim. Sehingga ini sangat memudahkan pekerjaan Bapak Ibu. Ya, sekali lagi saya sampaikan ini memudahkan, insya Allah memudahkan, karena Bapak Ibu tidak perlu download Excel, ngisi di Excel, nanti ngupload lagi, ngerekap, ganti huruf-hurufnya menjadi A, B, C, ngasihkan ke TU dan sebagainya, tidak perlu. Tinggal ngisikan nilai masing-masing komponen, nanti hasil akhirnya sudah jadi dan ngirimnya langsung dengan klik di si MyClass. Oke, ini skarektor untuk komponen apa ini, pengubahan konversi dari huruf dari angka ke huruf. Oke, sekarang kita diskusikan ini sebentar. Definisi online dan offline versi MyClass ya, Bapak Ibu. Ini online atau offline maksud saya versi MyClass. Jadi kita membatasi definisi ini adalah versi MyClass. Penugasan online adalah penugasan yang pengerjaannya dilakukan oleh mahasiswa melalui MyClass. Contohnya ngupload file di assignment. Contohnya adalah menjawab diskusi di forum. Contohnya adalah mengerjakan kuis di MyClass. Itu adalah penugasan online. Karena mahasiswa langsung kontak dengan MyClass dalam hal menyampaikan jawabannya. Diskusi online ya, berarti diskusi online adalah diskusi yang dilakukan melalui MyClass menggunakan fasilitas forum. Itu disebut diskusi online. Kalau diskusi tadi tidak dilakukan melalui MyClass, contohnya diskusi di kelas, diskusi di Zoom, MS Team ataupun Classmeet seperti tadi, ya, diskusinya melalui tatap maya atau melalui grup WA, maka berarti jawaban-jawaban mahasiswa tadi tidak masuk ke MyClass. Maka itu disebut offline. Walaupun menggunakan Zoom, tapi versi MyClass itu adalah offline. Oke, disebut online versi MyClass adalah kalau dia menggunakan fasilitas forum. Nah, maka kita itu tidak bisa, maka kita lebih jelas lagi, kalau begitu diskusi yang seperti yang bawah, yang kategori offline itu melakukan penilaiannya melalui assignment offline, bukan melalui forum diskusi. Oke, ini untuk membedakan apa online dan offline versi MyClass.
Jadi walaupun pakai Zoom ataupun pakai grup WA diskusinya itu tetap disebut offline oleh MyClass karena tidak menjawab langsung di MyClass. Ujian ataupun tugas yang tulis tangan itu online atau offline? Dikategorikan online jika pengumpulannya diupload di assignment. Contoh, Bapak Ibu memberikan tugas, silahkan kerjakan apalah tugasnya nanti di kertas tulis tangan. Selanjutnya silahkan di-scan atau di-foto kemudian upload. Maka walaupun itu tulis tangan, tapi jika nanti di-scan dan di-upload di MyClass namanya online. Walaupun dia ngetik file, ya, kalau itu ngirimnya melalui email atau melalui WA atau dikopikan lewat flash disk, itu namanya offline. Oke, jadi ini kategori online dan offline versi MyClass. Oke, Bapak Ibu. Nah, sekarang grading yang offline. Tadi kan grading yang blended ya, yang campuran, ada offline-nya, ada online-nya. Sekarang jika offline semua. Bapak Ibu tidak menggunakan cara online sama sekali, tetapi offline. Penilaian di MyClass adalah penilaian semua komponen penugasan di mata kuliah, walaupun yang penugasan tadi dilaksanakan offline. Tadi tentang offline dan online sudah kita bahas di sebelumnya tadi. Semua penugasan yang dilaksanakan offline versi MyClass tadi harus masuk dengan wadah assignment offline. Dengan demikian, nilai yang muncul di MyClass adalah nilai mata kuliah tersebut. Ini tadi sudah kita lewati. Penugasan offline tadi sudah kita bahas, kita lewati. Nah, contohnya Bapak Ibu membuat tugas 1 dan seterusnya sampai ke ujian akhir, itu offline semua. Semuanya offline. Contoh tugas tertulis di kelas dikumpulkan langsung. Tugas tertulis lagi di kelas dikumpulkan langsung, kemudian yang diskusi tadi diskusi di kelas, UTS-nya juga ujian tertulis di kelas. Tugas 3 itu misalnya presentasi, Bapak Ibu langsung menilai di kertas, kemudian nanti harus dimasukkan ke MyClass nilainya. Maka ini offline semua. Itu pun tetap harus nilainya, nilai masing-masing komponen ini dimasukkan ke MyClass. Caranya bagaimana? Karena ini offline semua, Bapak Ibu, contohnya ini adalah offline semua, maka tempat kita mengisi namanya assignment semua. Kita lihat di sini gambarnya, simbolnya adalah tangan yang memberikan kertas. Semuanya. Ini berarti assignment offline. Ya, nanti kita lihat di situ tidak ada centang di submission file maupun online text. Ini semuanya sama seperti ini. Ini sudah saya sampaikan tadi, assignment offline. Bobotnya juga kita sesuaikan di gradebook setupnya, ya, sehingga Bapak Ibu nanti tinggal mengisikan di masing-masing komponen nilainya si A berapa, nilai si B berapa. Maka otomatis di penilaian hasil akhir juga nanti akan seperti ini. Kita lihat di komponen penilaian ini semuanya sama, ini simbolnya assignment semua, ya, si A si B nya dapat berapa, itu nanti bisa direkap langsung oleh MyClass. Oke Bapak Ibu, ini adalah halaman si MyClass. Tadi kalau Bapak Ibu nggak ingat alamatnya, itu di sini, di mana tadi? Di sini itu ada apa ini, link ya, si MyClass, itu diklik saja nanti akan masuk ke halaman si MyClass-nya.